touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, pada kesempatan kali ini saya Juwita Hatmianingrum dengan NIM C0D024-026 akan mempresentasikan terkait konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Latar belakang, perusahaan di Indonesia sering berinvestasi pada entitas anak atau perusahaan yang dikuasai penuh, entitas asosiasi atau perusahaan yang dipengaruhi tapi tidak dikuasai, atau properti investasi seperti gedung sewaan untuk mendapatkan kebutuhan lebih besar. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, investasi di sektor properti mencapai 150 triliun rupiah. Yang banyak perusahaan melakukan penggabungan bisnis yang naik 25% dari tahun sebelumnya. Masalahnya, cara mencatat investasi ini di akuntansi keuangan berbeda dengan aturan pajak. Definisi entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah investasi di mana perusahaan induk atau investor memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan dan operasional entitas tersebut, tetapi tidak memiliki kontrol penuh. Menurut PSAK nomor 15, paragraf 4, pengaruh signifikan diasumsikan jika investor memiliki 20% hingga 50% hak suara. Pengakuan dilakukan dengan metode ekuitas di mana nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba rugi entitas asosiasi. Definisi entitas anak. Entitas anak adalah entitas yang dikontrol oleh perusahaan induk, yaitu memiliki lebih dari 50% hak suara, mayoritas dewan komisaris atau kekuasaan efektif atas kebijakan relevan. Pengakuan dilakukan melalui konsolidasi penuh, di mana aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak digabungkan dengan induk, dengan eliminasi transaksi internal. Konsep metode biaya. Metode biaya diterapkan pada investasi jangka panjang di mana investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investi. Biasanya kepemilikan kurang dari 20% hak suara. Investasi dicatat pada biaya perolehan historis dikurangi penurunan nilai jika ada indikasi kerugian permanen. Selanjutnya, konsep metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk entitas asosiasi yang pengaruh signifikan sebesar 20 hingga 50% dan entitas anak minoritas. Investor mencatat bagian proporsional ekuitas investi sebagai penyesuaian nilai investasi termasuk laba rugi, dividen, dan sesuai dengan kriteria PSAK 15 paragraf 6, yang mana itu terkait representasi dewan pengawas, partisipasi kebijakan keuangan, dan pertukaran material transaksi signifikan. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup properti investasi. Properti investasi didefinisikan sebagai tanah atau bangunan atau bagiannya yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau manfaat dari apresiasi nilai, bukan untuk penggunaan dalam produksi barang atau jasa atau administrasi, sesuai PSAK 13 paragraf 5 yang mengadopsi IAS 40. Ruang lingkup mencakup aset fisik yang memberikan return pasif melalui penyewaan atau kenaikan harga pasar. Elemen kunci ruang lingkup sesuai PSAK 13 paragraf 7 sampai 9. Yang pertama ada tanah, yaitu kaplingan siap bangun dan lahan parkir sewa. Yang kedua ada bangunan berupa gedung perkantoran sewa, apartemen, pusat pembelajaran, atau hotel jika disewa. Yang ketiga, bagian bangunan, yaitu unit atau lantai tertentu yang disewakan. Lalu ada properti dalam pembangunan jika dimaksudkan untuk sewa atau apresiasi setelah selesai.
Dan bagian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup adalah aset tetap operasional yang diatur dalam PSAK 16. Yang kedua ada inventory atau stok properti sesuai PSAK 14 dan hak guna sesuai PSAK nomor 73 atau IFRS 16. Perlakuan perpajakan properti investasi untuk pendapatan sewa sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 Pinal yang dikenai tarif sebesar 10% dari penghasilan bruto atau bruto sesuai Peraturan Menteri Perpajakan nomor 69 terkait pajak penghasilan pada tahun 2021. Untuk keuntungan penjualan yaitu PPh dikenakan 25% atas selisih harga jual, yang dimana digunakan rumus biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi pajak. Penyusutan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009 yaitu bangunan dikenai 5% metode garis lurus dan tanah tidak disusutkan. Perlakuan perpajakan properti investasi, contohnya properti sebesar 500 miliar yang merupakan biaya dan depresiasi akuntansi sebesar 12,5 miliar per tahun dengan pajak 5% atau setara dengan 25 miliar. Tax base yaitu 500 miliar dikurangi 25 miliar yaitu sebesar 475 miliar. Carrying amount 500 miliar dikurang 12,5 miliar yaitu 487,5 miliar. Temporary difference yaitu 487,5 miliar dikurangi 475 miliar yaitu maka hasil akhirnya adalah 12,5 miliar. Kesimpulan, entitas asosiasi dan entitas anak memiliki perbedaan utama pada tingkat pengendalian yang dimiliki oleh investor. Entitas asosiasi ditandai dengan adanya pengaruh signifikan tanpa kontrol penuh, sehingga menggunakan metode ekuitas dalam pengakuan akuntansi. Sementara itu, entitas anak merupakan entitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk dan dicatat melalui konsolidasi penuh dalam laporan keuangan. Dari sisi perpajakan, pengakuan pendapatan berbeda dengan akuntansi karena laba dari entitas asosiasi maupun entitas anak baru dikenakan pajak saat dividen dibagikan secara akrual, sehingga dapat menimbulkan perbedaan temporer antara laporan komersial dan fiskal.